Okidoki, cek dulu layarnya sudah jelas belum yang di TokTok dan yang di IYT. Di Igoy aku ada chartnya @my_official. Oke, iya. Oke, nggak boleh nyesel lepas di berapa tuh 760 atau apa tuh, nggak usah nyesel, selalu ada kesempatan, mindsetnya seperti itu. WT apa sudah nggak menarik, sebentar ya. Oke, kita mulai live malam hari ini. Sebentar lagi saya mulai. Aku pasang link dulu untuk webinar mtrade. Akhirnya mtrade start Indonesia, mtrade start ID US sama aja sih, nanti mtrade startnya jadi satu. Mtrade start bisa untuk ID dan US. Oke deh, teman-teman yang ada di YT, di TokTok dan yang di Igoy. Outlook IHSG gimana? Nggak usah pikirin IHSG-nya, pikirin saham aja. Beda emang, beda. IHSG gerak, belum tentu saham kamu gerak. Sekarang kayak gitu, iya kayak gitu. IHSG gerak, saham belum tentu gerak, karena yang gendong bisa saham-saham gede lain selain saham-saham yang enggak liquid bid overnya tapi market capnya gede. Oke lah, kita mulai ya. Kita mulai. Aku izin matikan komennya. Halo semuanya, selamat malam Michael Lauren. Mari. Lihat layar aku di sini. Kita start dari IHSG dulu seperti biasa. IHSG hari ini mulai hijau normal aja dan masih on track di atas garis merah ini. Masih on track ya. Jadi ini satu hal yang sangat bagus sekali. Kalau on track gini terus nanti bisa breakout dong dari 6445. Bisa ada kemungkinan IHSG bisa breakout dari 6450-an, sekitar area garis biru di atasnya. Aku ganti deh warnanya, jangan biru deh. Aku ganti warnanya, ganti warna hijau ya, ganti warna hijau. Oke ya. Terus IHSG hari ini tanggal berapa nih? 12 Agustus itu hijau menguat, didorong oleh saham-saham konglo. Biasanya dia gerak menguat itu kalau nggak didorong oleh big banks atau saham-saham kayak BCA, BMRI, BBRI, BBNI, ya didorongnya sama saham-sahamnya Pak PP gitu ya. Demikian pula kalau turunnya bukan gara-gara big banks ya, gara-gara sahamnya Pak PP, karena memang secara size di market lumayan gede gitu. Oke, mari kita lihat beberapa saham berikut ini. Yang pertama ada saham Cuan. Ini bukan satu buy sell recommendation, aku cuman ngebahas aja. Nanti aku bahas lebih detail, tapi amazing banget mtrade bisa dapat pas banget di pucukan di bawah sini. Bukan karena sulap, bukan karena sihir. Kita dapat di bawah sini. Ini murni karena kita pakai metode super trader kita gitu, just the normal retracement aja sebenarnya. Waktu itu kita nawar dari 675 sampai 650, masukin ke watchlistnya kita. Watchlist itu adalah strategi buy untuk ngantri sebenarnya. Nah ini contoh, ini watchlistnya mtrade US untuk ngantri buy. Sedangkan ini ada watchlist untuk mtrade ID yang kita ngantri di bawah biasanya. Banyak yang ngantri di bawah, dan Cuan ini adalah salah satu yang dari beberapa hari yang lalu, meskipun dia naik, kita ngantri di bawah, dapat di harga 675, kesenggol yang bagian atas-atasnya area kita nge-watch. Terus hari ini dia naik. Yang jangka pendek tadi di awal market kita udah profit taking dulu. Seperti biasa saham yang volatile kita profit taking dengan cuan. Jangka pendek, wih digedein sama tim aku, gede beneran. Mantap. Gede. Ya ini cuan sekitar 14 sampai 15%. Tadi profit takingnya jam 10 pagi. Jadi masih early, jangka pendek. Wah, hilang barang dong.
Enggak sih, kita punya yang jangka menengahnya, ada review untuk jangka menengahnya. Ini masih nge-hold dan per saat ini untung 28-29%. Jalan bukannya nggak suka ya saham-saham PP. Karena aku udah bilang, M-Trade nggak ada suka, nggak ada like and dislike. Kita ngelihat berdasarkan apa yang terjadi di market aja. Satu, secara fundamental. Kalau nggak secara fundamental ya secara chart gitu, secara teknikal dengan metode super trader kita. Dan dalam hal ini untuk saham cuan ini kita dengan metode super trader dengan metode chart. Jadi kita nggak pakai fundamentalnya gitu. Karena secara valuasi juga ketinggian, kira-kira kayak gitu ya. Nah, jadi untuk cuan ini kita trading aja guys gitu. Pertanyaannya masih bisa naik apa enggak? Masih bisa guys, ini baru kenaikan pertama. Cuman buat kamu-kamu yang baru mau beli, kamu mesti agak berhati-hati dengan saham ini. Dia punya fluktuasi lumayan banget ya, risiko dari fluktuasinya. Jadi kamu kalau belum punya dan pengen beli tuh nawarnya sekarang di area berapa? 755-an. Mungkin agak atas dikit 755 sampai level 780-an. Nah, sekarang stop loss-nya udah naik. Tadinya stop loss kita di 630. Kita stop loss-nya udah naik say gitu. Stop loss berapa nih? Kamu mau set berapa sih? Terserah, mau rugi 5%, kamu mau rugi 10%, gampang. Jadi sebenarnya kamu di saham itu, kamu mau rugi berapa, kamu bisa atur dari awal. Jadi kalau sahamnya turun, kamu nggak kagetan. Nah, caranya gimana ya? Belajar di metode super trader. Ada di workshop aku tanggal 12-13 September nanti, tapi ada juga di webinar, ada juga di M-Trade Start. Nah, kalau 12-13 September kamu ke web supertrader.id atau just kalau bingung DM aku aja WST gitu ya kalau mau belajar langsung. Tapi kalau misalnya kamu pengen belajar gratis dulu, just tap this button. Tanggal 22 Agustus jam 10 pagi itu ada webinar M-Trade Start untuk belajar cara trading buat pemula ya. Jadi mau yang gratis juga ada, pastinya yang gratis buat pemula dulu gitu. Oke, kalau di workshop 2 hari hajar semuanya. Mari kita lanjutkan. Nah, di sini cuan udah naik lumayan tinggi, kita lanjutkan dengan trading plan-nya. Kalau belum punya, nawarnya di mana, say? Di 755. Nah, M-Trade juga akan pasang antrian beli lagi, say. Di berapa? Di 755. Antrian beli lagi. Lo kok beli lagi? Bukannya belum dijual? Sudah kan yang jangka pendek, yang jangka menengahnya yang belum 50%. Terus aku mau kasih tahu kamu, kalau kamu sudah profit taking tadi, tidak boleh menyesal. Tidak boleh menyesal. Kenapa? Karena kita dalam membuat trading plan itu kita udah tahu dari awal konsekuensinya dari setiap action yang kita pilih atau kita lakukan. Contoh, tadi pagi si cuan dia udah naik 15%. Nah, cuan naik 15%. Terus kita mau jual nggak nih? Oke, jual deh. Kenapa? Yang jangka pendek dulu, yang jangka menengahnya masih hold gitu kan ya. Nah, berarti konsekuensinya kalau jualan apa? Keuntungannya tuh untung dulu. Kalau turun, kamu nggak kena turunan kan? Tapi konsekuensi itu kan negatifnya ya. Kamu jualan, ya udah kalau naik nggak boleh nyesel. Dalam setiap action kita harus tahu konsekuensinya apa. Oke, berarti kalau buat kalian yang nge-hold, per hari ini masih nge-hold, maka keuntungannya buat kamu ya untungnya lebih banyak daripada yang jualan tadi. Tapi kamu punya konsekuensi apa? Konsekuensinya apa yang nge-hold? Ya harus tetap ngejagain aja sih. Nggak ada konsekuensi gimana kalau dapat modal bawah kayak M-Trade ini. Terus pertanyaannya yang belum punya, kalau misalkan mau buy, seandainya kamu mau buy hajar di atas, keuntungan kamu adalah ya kalau naik lagi kamu dapat barang gitu aja. Tapi kalau seandainya ternyata dia turun atau retrace, ya jaraknya ke level stop loss jadi lebih besar. Mungkin kamu berpikir, tapi kan aku bisa nih milih stop lossnya 2 atau 3% aja. Hati-hati, milih stop loss dekat support, ini support di biru di sini, wah itu bisa amsyong, nanti kalau kena support mantul lagi gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan belum punya, ini salah satu edukasi yang penting sekali. Nawar yang bagus itu di 755. Plusnya adalah jarak ke stop loss tidak terlalu jauh dan kita memilih stop loss di bawah sini itu
sudah diperhitungkan, jadi stop loss ini tidak mudah kesentuh, dan kalau kesentuh itu nggak gampang kayak kena pantulan naik lagi gitu. Kalau sampai kena pantulan ya, jadi misalkan kalau sampai dia kena pantulan ya berarti sahamnya memang lagi volatile gitu. Tapi harusnya stop lossnya nggak gampang kesentuh di sini. Dan nawar di area 750-an atau 775 ke bawah itu adalah area yang low risk. Nah, perhatikan di sini risk to reward ratio-nya kalau kita nawar di bawah di sini ini sekitaran resikonya sekitar 8,9% loh. Kalau itu pun kalau max buy-nya di 780. Tapi kan bisa tuh deketin stop loss-nya. Ya monggo aja, stop loss-nya di 730 boleh, 735 boleh, tapi konsekuensinya kamu mesti tahu konsekuensi dari setiap action kamu dalam mengambil keputusan. Nah, konsekuensinya apa? Gampang kesenggol, say, gampang kesenggol. Gitu ya. Jadi kalau nggak mau gampang kesenggol ya lebarin dikit. Tapi kalau misalkan kamu mau stop lossnya nggak gampang kesenggol, terus percentage lossnya kecil, ya belinya nawar. Kalau beli nawar pelit, resikonya ya nggak dapat barang. Konsekuensinya ya semua ada konsekuensi gitu kan ya. Tinggal kamu pilih konsekuensinya yang mana. Konsekuensinya antara kamu pilih stop loss gede tapi dapat barang, atau kamu pilih aku maunya stop lossnya kecil aja deh, nggak dapat barang, nggak apa-apa. Itu harus dipilih, nggak bisa kayak semuanya tuh harus dapat dua-duanya. Makanya tadi ketika ada satu komen yang bilang aku nyesel jualan di X gitu kan ya, jualan saham apalah di harga sekian, jangan nyesel. Kalau kamu tahu alasannya dari awal, nih di awal live aja udah dapat ilmu daging, penting banget. Jadi ketika kita trading, kamu tuh nggak usah mikirin kayak ilmu yang harus nebak saham yang benar-benar gini gimana. Tapi paling penting, you know what you are doing, ya alasannya apa tuh di awal banget kamu mesti tahu. Dan langkah pertama kamu belajar trading ya, buat teman-teman yang masih pemula, ikut webinar M-Trade Start di sini tanggal 22 Agustus jam 10 pagi. Acara ini bisa untuk Indo dan US Stocks ya. Sekarang kita udah gabungin M-Trade Start-nya karena Indo Stocks-nya udah mulai menyala dikit-dikit gitu ya. Jadi langsung aja tap tombol di sini, tap tombol merah M-Trade Start di sini. Atau yang di TokTok dan yang di YT bisa DM aku dengan kode start gitu aja ya, start nanti akan dikasih linknya sama tim aku. Ini belajar trading. Okidoki, sekarang kita lihat saham PTRO nya ya, masih dari sampai TRO ini teman-teman. Nah, kalau ini strateginya beda. M-Trade waktu itu hajar belinya pas terjadi breakout, bukan pas lagi ada retracement di area support atau bukan nge-watch. Jadi kadang-kadang kita hajar buy market ya, langsung hajar. Kadang-kadang kita nunggu nawar. Teman-teman yang di TokTok dan di YT bisa ke IG aku @ellenme_official. Nah, terlepas dari hajar atau nawar, ini harusnya dapat harga sampai 4920. Let me check. PTRO dapat di harga berapa ya? 4930 sampai 5025. Benar. 4930 sampai 5025 di sini. Dari bawah sampai atas nih dapat nih. Nah, jadi teman-teman, hari ini PTRO yang jangka menengah kita itu ada cuan PTRO. Jangka menengah 9 sampai 11%, sedangkan yang jangka pendeknya cuan 5 sampai 7%. Wah, nyesel nih jual yang 5-7%. Jangan nyesel teman-teman. Namanya juga trading jangka pendek. Aku punya teman yang dia trading gold. Tradingnya itu kayak bukan BPJS lagi ya. Tradingnya tuh cuman kayak berapa jam doang gitu loh. Jadi dia main leverage banget gitu. Dan udah profesional trading gitu. Dan profesional trader biasanya punya satu ciri khas yang sama. Dia sudah tahu konsekuensi dari yang dia lakukan. Jadi dia nggak nyeselan, nggak baperan, nggak stres gitu ya. Oke, nah saham PTRO ini masih bisa naik sampai sekitaran level 5950 sampai 6000. Dan saya bukan merekomendasikan secara fundamental dan saya tidak menyuruh kamu beli. Kenapa? Karena udah ketinggian guys. Tapi kemarin belum ketinggian juga nggak disuruh beli. Ada di M-Trade ID ada ya. Jadi bukan disuruh, tapi kita nge-review. M-Trade ada nge-review buy. Jadi M-Trade adalah aplikasi penasehat investasi atau edukasi berlisensi OJK. Berlisensi OJK say gitu ya. Nah, jadi teman-teman
yang boleh mereview buy and sell itu di M-Trade-nya. Oke. Nah, teman-teman perhatikan di sini ada satu support baru dari PTRO. Sorry ya, tadi si saham cuan itu berarti di M-Trade itu stop loss-nya bakalan naik. Stop loss-nya bakalan naik, tapi aku nggak mau bikin terlalu dekat ya. Jadi biar nggak gampang kesentuh, itu stop loss-nya naik, trailing stop ya. Trailing stop jadi 720 deh, 720. Trailing stop cuan naik. Jadi 720 karena ada breakout. Oke, terus kemudian mari kita lihat saham PTRO lagi. Saya apa kabarnya? Disclaimer ya, aku bukan lagi ngepom-pom saham-saham Konglo ini. Aku udah bilang saham-saham Konglo ini resikonya lumayan tinggi. Artinya dia kalau naik cepat, dia kalau turun juga cepat gitu ya. Jadi kayak ditarik cepat, dibanting cepat juga. Nah, singkat cerita sih sebenarnya kenapa market hari ini hijau, karena merespon sentimen positif dari MSCI. Itu ada ngomong bagus tentang saham di Indonesia yang dibilang bahwa wah ini bursa saham Indonesia, bursa efek Indonesia bagus melakukan PR-nya ini nanti aku akan bahas ya. Ya, jadi hari ini bursanya mulai menghijau karena ada suara dari MSCI yang ngomong bagus tentang Indonesia, sehingga ada harapan bahwa freeze-nya di Indonesia ini di MSCI bisa segera disudahi lah ya, jangan di freeze terus gitu loh. Oke, terus kita lihat PTRO, kalau kamu mau ngebuy lagi, itu sebaiknya nawar di 5150. Dan ini jadi area watchlist baru buat M-Trade untuk yang jangka pendeknya, gitu. Terus kemudian level stop loss-nya gimana dong kalau buy-nya di situ ya? Best price kalau 5150, level stop loss-nya di mana? Wah, ini stop loss-nya. Kalau stop loss 5%, itu dekat dengan support 4920. Nanti mantul lagi. Tapi kalau stop loss-nya di bawah itu masih kejauhan ya. Jadi sekarang stop loss-nya juga terpaksanya masih di bawah 4910 meskipun buy-nya di dekat 5150, berarti risiko lumayan gede. Kenapa sih nggak stop loss-nya pakai ini aja di bawah garis merah ini? Ya kan, kalau di bawah garis merah itu nanggung dekat sama garis yang biru ini di 4910 ini. Kalau kena di situ gampang mantulnya. Lu ngerti nggak sih? Kamu ngerti nggak kenapa garis merah garis biru itu? Kalau nggak ngerti, pelajari secara bertahap di webinar M-Trade Start. Ingat, M-Trade tidak menawarkan kamu metode yang sulit-sulit, enggak. Tapi kita lebih pada pendalaman money management. Money management itu bukan sekedar beli berapa banyak, bukan. Money management dan pendalaman bagaimana kamu membuat perencanaan yang matang dari awal. Dari awal itu kita udah bikin, semakin lama semakin strategi kita semakin detail dan semakin tajam. Jadi bukan semakin sulit, enggak gitu. Jadi kalau zaman dulu kita nggak pernah tuh ngatur level stop loss-nya harus berapa persen dari level buy, max buy berapa, stop loss-nya berapa persen tuh kita nggak pernah ngatur. Tapi sekarang kita atur. Belajar dari mana? Belajar dari Mr. Market. Mr. Market-nya kejam belakangan gitu ya. Jadi kita belajar dari situ gitu. Oke. Terus teman-teman, acaranya 22 Agustus jam 10 pagi, tap tombol merah di Igoy atau DM aku Start US. Mari kita lihat saham brand PT Barito Renewables Energy. Hari ini dia baru bangun dan baru breakout kecil dari 3540 ya. Jadi belum ada satu breakout gede gitu ya. Jadi brand ini termasuk satu saham yang masuk di daftar HSC, High Shareholding Concentration, dan waktu itu sempat keluar dari MSCI. Nah, teman-teman perhatikan, ini sebenarnya belum telat kalau misalkan mau trading saham ini. Cuman aku juga nggak ngerekomendasiin kamu harus beli saham ini, nggak gitu ya, karena bagaimanapun juga saham-saham Papa PP ini memang very high reward, naiknya cepat tapi turunnya juga cepat gitu. Jadi aku mungkin kasih level stop loss-nya aja dan level nge-watch-nya. Kalau watch pelit sebenarnya masih di angka 3.300.
Kalau mau benar-benar low risk banget itu 3.300. Brand ini agak beda dengan PTRO dan Cuan. PTRO dan Cuan itu patternnya udah lebih bagus gitu ya. Dan dia kan kemarin sempat kena HSC gitu. Jadi kalau kamu tergantung sebenarnya, ingat sekali lagi ketika kamu trading gitu kamu harus ngerti banget konsekuensinya tuh gimana sih dari setiap action yang kamu ambil gitu. Itu penting banget dan itu yang kita ajarkan, mindset kayak gini yang kita ajarkan baik di M-Trade maupun di workshop Super Trader aku. Ya, jadi trading tuh bukan melulu kayak ini nebak saham ini bisa sampai berapa. Yang paling kita butuhin justru bagaimana money management dan psikologi trading. 4 kata ini, money management dan psikologi trading, seringkali banyak orang tuh nggak ngerti itu tuh gimana. Ya, oke, coba perhatikan di sini. Ini dia udah ada sedikit breakout kecil di 3560 ya. Jadi 3560 balik lagi ya. Ini kamu kalau nawar di 3560 jadi area watchlist dekat. Maka keuntungannya, positifnya, kamu bakalan gampang banget dapat di harga segini 3560 tuh sangat possible. Tapi stop lossnya bakalan jauh. Kamu nggak bisa naruh stop loss di level 3000. Sebentar ya, aku kasih garis yang lebih jelas aja. Kalau garis kayak gini nggak kelihatan, aku kasih warna ungu. Sedangkan yang ini, yang putus-putus ini aku ganti warnanya. Yang di tok-tok yang di YT, mari ke Igoy aku, @ellen_official. Mari teman-teman. Oke, seandainya kamu beli di level 3560 di sini ya, dekat di sini nawar di support yang paling dekat gitu. Kemungkinan dapatnya gede. Tapi kamu kalau mau pasang stop loss, perhatikan. Jika kamu pasang stop loss 5% aja, itu di 3370. Nah, ngerti nggak sih 3370 itu dekat dengan 3300. 3300 itu support yang lebih kuat. Artinya kalau kamu stop loss di 3370, bentar lagi habis stop loss tuh mantul. Kita nggak mau itu. Kadang-kadang kita sudah mengantisipasi dengan level stop loss yang lebih bagus, pun masih bisa begitu. Nah, kalau udah begitu ya udah namanya apa? Bohwat. Itu bisa terjadi. Ya, kadang-kadang bisa terjadi disentuhin, mantulin lagi. Tapi sebisa mungkin kita menghindari itu. Caranya bagaimana? Jangan stop loss-nya dekat support, apalagi stop loss-nya pada masa sideways seperti ini. Ini lagi ranging-nya di tok-toknya di YT, di Igoy aku ada chatnya lagi ngebahas saham brand. Disclaimer teman-teman, saya tidak merekomendasikan saham brand, saya lagi membahas secara chatnya. Oke, bagaimana jika kamu belinya nawarnya di support yang lebih bagus, yaitu support 3300? Maka secara resiko pastinya juga akan lebih kecil. Ya, jadi misalkan kamu buy-nya di 3360, di 3300 sampai 3370, stop loss 5% itu masih oke, gitu ya. Terus mungkin kamu mikir lagi, itu bukannya dekat support 3100 ya? Benar sekali, pintar sekali kamu, nggak salah ya. Jadi ini kalau stop loss di sini nanti kedekatan di sini. Sekali lagi aku mau kasih tahu, semua ada konsekuensinya. Kalau gitu nanti kita ini aja deh, nawar aja di bawah nih di 3100, kan itu support yang paling bagus tuh. Jadi ntar kalau kena stop loss, nah ini nggak ada support lagi di bawahnya, jadi nggak akan kena false breakdown, nanti nggak akan kena pantulan. Ya monggo kalau mau pakai yang merah di bawah, maka aku kasih tahu kamu, sebentar ya, nih aku singkirin dulu garis putus-putusnya biar nggak ngeganggu. Monggo kalau mau pakai garis merah tebal di bawah ini, tapi aku cuma mau kasih tahu kamu konsekuensinya. Kalau di merah di bawah, kamu nunggunya di merah di bawah ini, kemungkinan kamu dapatnya itu kecil, lebih kecil. Nah, jadi yang sebenarnya paling pas nunggunya tuh di sini, 3300. Kemungkinan dapatnya memang tidak sebesar kalau kamu nunggu di 3560. Tapi di sini juga stop loss-nya juga nggak terlalu gampang kesentuh gitu ya. Jadi kalau kamu mau pilih yang merah, kamu benar-benar takut trading saham ini dan milih yang merah, ya silahkan. Kalau gitu udahlah, gue ngikut M-Trade aja. M-Trade di mana? Nah, ngikut boleh, tapi kamu harus tetap tahu alasannya. Kenapa? Kalau kami akan nunggunya di 3300. Kenapa? Karena itu ya yang aku bilang, secara konsekuensi lebih ideal antara potensi dapat barang dan juga potensi kalau stop loss nggak terlalu jauh. Tapi kebetulan M-Trade nggak nge-watch saham ini, yang kita watch tadi ada saham Cuan dan Petro yang lagi kalau nanti ada retrace kita akan masuk lagi buat jangka pendeknya. Sedangkan jangka menengahnya kita masih hold. Cakep.
cakep cuannya, tapi bukan berarti kita merekomendasikan secara fundamental, itu beda, lain hal. Oke, dan saya bukan lagi ngepom-pom saham-saham ini karena saya being objektif aja. Kalau pas lagi naik terus ngegas, nggak ada fondasi yang bagus untuk masuk, kita juga nggak mau. Dan sepanjang 2025 kemarin saya dibilang sama teman-teman anti sama saham Konglo, apalagi anti sama sahamnya Pak Pepe. Nggak begitu saya. Waktu itu karena lagi naik banyak aja, dan ketika banyak orang merekomendasi saham ini, saya enggak dulu gitu. Kenapa? Karena patternnya ngegas terus, nggak ada fondasinya yang bagus sesuai dengan sistem kita. Setia pada sistem, ya, oke. Terus kemudian mari kita lihat ada sentimen bagus apa sih dari Indonesia ini, bicara soal MSCI dan bicara soal saham-saham dari grup Barito tuh ada sentimen positif apa? Kok saham-saham grup Barito ini naik gitu ya? Oke, jadi yang pertama soal MSCI dulu saya. MSCI itu dia ada mengakui reformasi Bursa Efek Indonesia menjelang rebalancing besok pagi jam 4 WIB atau tanggal 12-nya mereka. Itu tanggal 13-nya kita, besok pagi banget ya, subuh-subuh jam 4 gitu ya. Gitu. Jadi MSCI bakalan mengumumkan rebalancing index dan perubahan yang berlaku efektif 1 September 2026, di mana hati-hati saham-saham yang diturunkan bobotnya atau yang keluar dari MSCI itu akan bergejolaknya biasanya tanggal 31 Agustus sore atau 1 hari sebelum efektif, biasanya begitu. Nah, menariknya menjelang pengumuman besok ya, justru muncul kabar yang cukup positif, dan ini kabar yang sangat bagus sekali dan bisa menarik investor asing kembali ke pasar saham Indonesia, karena investor asing sudah masuk ke SBN dan SRBI Indonesia, cuman belum mau masuk ke saham. Kenapa? Karena masih nungguin MSCI aja sih sebenarnya gitu. Jadi MSCI mulai mengakui reformasi yang dilakukan OJK dan Bursa Efek Indonesia untuk memperbaiki transparansi dan integritas pasar modal Indonesia. Jadi sejumlah reformasi yang udah diakui oleh MSCI adalah yang pertama, info kepemilikan saham di atas 1% itu diperluas, itu yang terbaru. Yang kedua, klasifikasi investor dibuat lebih detail. Yang ketiga, high shareholding concentration (HSC), serta ada roadmap menaikkan minimum free float menjadi 15%. Nah, jadi prediksi rebalancing MSCI di bulan Agustus pada tanggal 13 besok subuh. Yang pertama, ada potensi Cepin turun dari standard cap masuk ke small cap. Yang kedua, GoTo potensi dihapus. Kalau nggak dihapus sih aku justru malah bingung kenapa sahamnya dikocak terus. Sekali lagi saya nggak ada sentimen saham apapun, aku objektif aja. Meskipun kenal dengan siapalah, saya sih objektif aja lah ya, nothing personal. Oke, terus kemudian untuk small cap MSCI ya, potensi masuk ada saham Cepin yang dari bukan masuk sih, turun kasta, ada potensi dari standard cap masuk ke small cap, dan ada potensi dihapus ada saham Kepik, Hill, Film, TCPI, Ratu Jasa Marga, Buka, Pakuwon, Esa, Avia, Arto, dan CTRA. Oke ya. Nah, ada satu saham yang aku cermati di sini. Tapi sebelumnya aku mau merangkum dulu. Sentimen MSCI ini cenderung positif, teman-teman, dengan freeze yang mulai dilonggarkan. Saham big caps paling terdampak positif, dan harapannya investor asing kembali masuk ke pasar saham Indonesia. Meskipun demikian, teman-teman, jangan lupakan saham US-mu, karena US stock market tetap ibarat lautan luas, dan Indonesia saat ini kayak akuarium kecil ya. Dan harapannya akuariumnya jadi lebih gede, jadi kayak kolam renang, bisa begitu ya. Oke. Nah, teman-teman, ya ampun, kok ada bel di kamarku. Bukain nggak ya? Nggak usah lah ya. Ngapain ngebel? Siapa tuh ngebel? Apakah aku terlalu berisik di hotel? Nggak mungkin lah, ruangan ini kedap suara. Hotel bintang 5 masa? Bukain nggak? Enaknya nggak usah ya. Dia kalau ngebel lagi baru ku bukain. Ngeganggu aja. Duh, ngomong sampai mana tadi? MSCI, terus yang tingtong kamarku. Grup PP. Grup PP diuntungkan dengan bea masuk LPG 0% gitu ya. Loh, kok bisa diuntungin? Kenapa? Jadi ceritanya, pemerintah itu sedang menetapkan bea masuk LPG 0% selama
6 bulan mulai 28 Juli 2026 untuk mendukung daya saing industri petrokimia. Kenapa? Ini positif. Apaan sih ting-tong ting-tong? Takut juga aku di ting-tong orang, siapa nggak ada barang di luar. Jangan-jangan saya terlalu berisik. Tunggu ya, di ting-tong kamarku. Ih. Iya. Oh enggak, makasih banyak ya. Air minum cukup. Makasih banyak. Iya, oke, thank you. Thank you. Iya, malam-malam ditanya kamarnya mau dibersihin gak, mau tambahin air minum gak, emang servis terbaik. Kaget, kirain siapa yang ting-tong. Kan serem malam-malam gitu ya, untung ada berapa ribu orang nemenin saya nih. Takutnya kalau hantu, saya takut. Saya takut. Udah, grup PP, Papa PP-mu. Kamu suka kan? Oke, Papa PP-mu, malam ini ku bahas. Ya, jadi pemerintah menetapkan biaya masuk LPG 0% selama 6 bulan mulai 28 Juli 2026 buat ngedukung daya saing industri petrokimia. Nah, kenapa ini positif, teman-teman? Ya, yang pertama, TPIA bisa memakai LPG sebagai alternatif bahan baku selain nafta buat memproduksi ethylene, polipropilen, dan produk petrokimia lainnya. Dengan biaya masuk LPG cuma 0%, biaya LPG impor tuh bisa lebih murah. Dan kalau harga LPG lebih menarik dibandingkan dengan nafta, ini bisa menekan biaya produksi dan menjaga margin. Terus ada efeknya juga sebenarnya ini ke inflasi. Loh, kok bisa gitu ya? Jadi kalian tahu nggak sih, selama perang Selat Hormuz ditutup itu bukan cuma oil yang naik, tapi plastik tuh juga naik ya. Jadi bahan-bahannya tuh ikut naik, harga plastik juga naik ya. Nah, jadi ada kemungkinan biaya produksi untuk PE dan PP, plastik PE dan PP itu juga bisa lebih rendah. TPIA memang bisa memakai LPG sebagai alternatif nafta di crackernya ya. Jadi ada dua hal yang mungkin terjadi. Yang pertama, marginnya TPIA itu bisa lebih besar, lebih bagus untuk earningsnya. Atau kemungkinan yang kedua, harga PE atau PP itu turun. Dan industri pengguna plastik di Indonesia itu bisa dapat bahan baku lebih murah. Tapi benefit margin TPIA lebih kecil. Jadi belakangan kan memang naiknya lumayan tinggi ya. Ya, jadi kalau harga plastik di industri pengguna plastik di Indonesia itu bisa dapat harga lebih murah, itu akan sangat bagus sekali buat industri yang lain, termasuk industri makanan, F&B, dan sebagainya, yang beberapa bulan kemarin saya sempat mendengar bahwa industri ini mengeluhkan harga plastik yang mahal sampai pakai bungkus pisang gitu. Jadi kalau ini bisa berjalan dengan baik, inflasi bisa agak melandai, inflasinya bisa lebih bagus, daya beli masyarakat juga bakalan bisa lebih bagus, dan pastinya itu akan berdampak pada ekonomi secara tidak langsung. Itu kalau harga plastiknya diturunin, ya. Itu kalau harga dari TPIA tuh output produksinya harganya diturunin. Kalau enggak, ya cuannya TPIA yang lebih gede sih gitu. Terus BRPT juga bakalan diuntungkan. Positifnya berasal dari TPIA karena BRPT ini merupakan pemegang saham terbesar dari TPIA dengan kepemilikan sekitar 34,63% per Juli 2026 dan merupakan induk dari grup ini. Kemudian CDIA, dia mengelola infrastruktur TPIA seperti pelabuhan, storage, dan logistik, termasuk bisnis pelayaran ya, bisnis pelayaran yang punya lebih dari 10 kapal pengangkut LPG dan bahan kimia. Jadi kalau insentif ini membuat grup ini lebih banyak menggunakan atau mengimpor LPG, volume LPG yang perlu diangkut, disimpan, dan ditangani di pelabuhan itu berpotensi meningkat sehingga bisa ikut menguntungkan bisnis CDIA. Ya, jadi TPIA kena dampak positif, BRPT dapat dampak positif, kemudian CDIA juga bisa dapat dampak positif ya. Sedikit information, Pak Prabowo Pangosto membeli 51,7 juta saham cuan senilai total 36,7 miliar pada 11 Agustus alias kemarin ya. Jadi porsi kepemilikannya
naik dari 80,37% jadi 80,42%. By the way, disclaimer teman-teman semuanya, saham-saham ini resikonya tinggi dan kita semuanya kami main ini berdasarkan chart aja. Dan kalau pas lagi nggak bagus, saya juga bilang nggak bagus. Kalian follower lama saya, you know me so well. Jadi, aku sebenarnya nggak terlalu suka ngebahas saham-saham dari saham-saham yang volatility-nya lumayan tinggi ini. Tapi kalau memang bagus ya just objektif aja. Jadi, bagus dalam pattern chartnya dalam jangka pendek. Oke, CDIA. Ada tanda-tanda CDIA ini bakalan bisa breakout dari resistance 735. 735 resistance yang lumayan tinggi di sini. Area nawarnya buat CDIA ada 2 area nawar seperti yang tadi saya jelaskan. Buat saham cuan dan juga saham apa tadi aku lupa, PTRO. Jadi area nawar yang pertama itu yang di area 715 itu cenderung gampang kena, sedangkan area nawar yang kedua ada di 675 agak susah kenanya, tapi area nawar yang kedua itu lebih rendah resikonya. Jadi mau pakai yang mana? Karena M-Trade sudah punya 2, jadi kami tidak terburu-buru sudah mereview 2 saham ini. Kami tidak terburu-buru ya, jadi kami memilih yang di bawah saja. Be very careful kalau kalian ngikutin gambar saya ini tanpa kalian ikut M-Trade. Be very careful karena kalian tidak mendapatkan ilmunya secara utuh. Start belajar di webinar M-Trade Start. Tap tombol merah ini yang ada di Igoi, langsung terhubung ke link pendaftaran. Tapi daftarnya ntar aja sih, habis saya selesai live atau barengan juga boleh. Satu nonton dari TokTok, satunya daftar dari Igoi, device kamu, bisa juga. Oke ya. Oke, terus acaranya tanggal 22 Agustus jam 10 pagi. Oke, jadi balik lagi ke CDIA. Kalau mau nawar, kami akan nawar sekitaran level 690-an dengan stop loss di 655. 690 ke bawah dengan area base price sekitar 675 ya. Nah, jadi teman-teman, resikonya apa sih kalau beli di sini? Konsekuensi sih, bukan resiko. Konsekuensinya apa sih? Nawar di 680, 690, konsekuensinya nggak dapat barang. Udah, saya tahu konsekuensinya, nggak dapat barang. Kok gitu? Nggak dapat barang kok nggak apa-apa? Harusnya nggak dapat barang? Nggak boleh dong, harus dapat barang. Kalau mindsetnya masih kepastian kayak gitu, kayaknya jangan investasi atau jangan masuk pasar saham. Itu deposito udah pasti dapat berapa ya. Oke, bunganya berapa udah pasti. Jadi mindsetnya memang kita mindset possibility atau probability. Oke, terus kemudian mari kita ke BRPT. Jadi mari kita ke BRPT teman-teman semuanya. BRPT-nya belum breakout say. Pasti kamu suka kan ya aku ngebahas saham-saham PP ini. Kesukaanmu karena biasanya aku jarang banget mau merekomendasikan atau jarang banget mau ngebahas positif saham-saham ini karena memang liquidity-nya faktor fluktuasinya lumayan, risiko fluktuasinya. Oke. BRPT sama halnya seperti CDIA, aduh nawar pelit guys, nawar pelit. Kali ini saya mau nawar stop lossnya maksimal 5% aja. Kita nggak mau rugi lebih dari 5%. Dan nawarnya pelit banget. Terus kita taruh stop lossnya tuh lumayan jauh biar nggak gampang kesentuh. 5% lebih sih. Ini ruginya 5,5% gitu. Jadi benar-benar terkontrol banget dari awal. Mungkin kalian berpikir, nanti kalau misalkan udah beli di ini ya, area nawarnya kan pelit pol 1845, 1815. Kalau ternyata dapat dan kena stop loss terus mantul lagi gimana ya? Berarti itu saham fluktuasinya lagi volatile dan lagi ya nggak bagus berarti ya. Jadi nggak bagus secara chart, lagi nggak oke. Kalau gitu ya udah tetap stop loss dan kemudian just tinggalin aja. Lihat yang lain ya, suka PHP gitu ya kira-kira ya, jadi kita nawar pelit, jadi jangan di atas-atas. Itu tadi area-area untuk watchlistnya dari beberapa saham itu. Dan aku mau ngebahas saham ESA. Kalau kalian memperhatikan, saya justru belakangan ini lumayan banyak ngebahas saham ESA. Tapi sekali lagi disclaimer teman-teman, semua saham ada resikonya. Dan untuk saham ESA ini
Aku suka memang karena secara laporan keuangan dan juga secara kinerja keuangannya memang bagus gitu ya. Dan di first half 2026 atau semester 1 2026 kinerja ESA itu kuat dengan pendapatannya naik 36%. Terus EBITDA-nya juga tumbuh ya 48% menjadi 73 juta US dollar dan laba bersihnya naik 103% menjadi 30 juta US dollar. Hitung aja itu dalam rupiah berapa? Oke ya, jadi pendorong utamanya adalah harga jual amonia yang naik 70% menjadi 531 US dollar per metric ton gitu. Sehingga pendapatan segmen amonia itu bisa naik 43% ya. Meskipun volume produksi turun sementara sebenarnya karena turnaround maintenance terjadwal di pabrik amonianya di Banggai, bisnis LPG-nya tuh bisa tetap stabil ya, masih tetap stabil dengan pendapatan 20 juta US dollar dan juga harga jualnya naik 5%. Dan ke depan dampaknya positif terhadap kinerja operasional dan laba ESA pada second half atau semester 2 2026. Pemeliharaan pabrik amonia juga selesai pada 8 Juni 2026 sehingga volume produksinya nanti bisa kembali normal, bisa kembali beroperasi normal pabriknya gitu ya. Nah, jadi kemarin harga amonia juga sempat menguat itu karena Selat Hormuz yang juga ditutup itu berdampak. Oke, terus mari kita lihat saham ESA. Hati-hati ketika mendengarkan review yang positif tentang satu saham, seperti contohnya saya lagi seneng fundamentalnya saham ESA gitu ya, tetap harus objektif. Kita harus tetap waspada, harus tetap agak-agak curiga, kita harus tetap hati-hati gitu ya. Kalau kata Morgan Housel, harus ada sedikit paranoia gitu. Itu saya terapkan pada diri saya dan saya terapkan pada M-Trade. Tapi jangan kebanyakan juga paranoianya, nanti nggak gerak. Jadi confidence dan juga paranoia harus seimbang. ESA dia gerakannya nggak kayak cuan, sehari bisa naik segini ya. Nah, ESA kita cuannya 13-14%. Kita ada review buy sejak 6 Agustus ya. Jadi 6 Agustus. Ya tapi kok max size-nya 5% doang, kan udah dibilang kalau teman-teman yang udah belajar di M-Trade Academy, M-Trade Indo Academy 1 tahun ya, 1 tahun itu kamu bisa M-Trade Indo Academy 1 tahun itu kamu boleh, kalau kamu sudah khatam ilmunya, kamu boleh beli lebih dari 5% itu atau lebih dari berapa persentasenya kita gitu ya. Tapi kalau masih pemula just ikutin aja, itu untuk membantu ngejaga resiko kamu, seat beltnya kamu. Oke. ESA, M-Trade udah cuan sekitar 13-14%, untuk jangka menengah, lagi-lagi jangka pendek emang udah di profit taking ya teman-teman. Dan kita lagi nge-watch lagi untuk jangka pendeknya gitu ya. Nah, nge-watchnya di area mana nih? Nge-watchnya kita kan pelit banget ya, di area 650. Ternyata 2 hari ini ada breakout, kemarin breakoutnya nggak terlalu kuat, 2 hari ini ada breakout. Nah, perhatikan breakoutnya dari level 675 ya, jadi dari 675 ini. Nah, aku cuma mau naikin levelnya, level watchlistnya sedikit saya naikkan, tapi tetap di bawah support, tidak di atas support ya. Jadi level watchlistnya saya naikkan ya, jadi dari support sampai di bawah support, level buy-nya di sini. Oke, terus kemudian stop loss-nya tetap aku taruh di bawah support yang merah di bawah. Kenapa? Karena kalau aku taruh stop loss-nya di sini, ini nanggung banget, bakalan bisa gampang kesentuh. Ngerti ya? Nggak ngerti ya udah, kamu belajar aja di webinar M-Trade Start aku. M-Trade Start di sini tap tombol merah tanggal 22 Agustus jam 10 pagi. Saya tidak kasih promo malam hari ini, tidak. Kenapa? Biar kamu belajar di sini 2 jam. Di akhir baru ada promonya. Kalau selesai nonton, kalau enggak ya nggak dapat ya. Yang di TikTok, yang di ITK Igoy, aku @elme_official. Oke. Okidoki, aku mau ngebahas tentang saham apalagi ya. ESA udah, cuan PTRO brand udah. Sedikit US stock, saya bahas tentang US stock. Aku akan kembali lagi ke saham Indonesia. Kenapa US stock penting banget guys? Karena US stock itu ibarat lautan. Jangan kita menutup mata kita, karena saham cuan Petro dan brand kamu lagi naik memang menyenangkan.
tapi kita harus berinvestasi dengan lebih terdiversifikasi ya. Belajar di mana-mana kita pelajari, tapi pajaknya gede ya, siapa suruh masuk langsung gede, belajar aja dulu gitu ya, belajar aja dulu. Oke, US stocks pada pembukaan hari ini dan juga kemarin bagaimana? Kemarin US stocks itu banyak yang turun karena lagi menunggu data inflasi. Di US stocks fundamental itu sangat matter sekali. Kalau di Indo kadang mungkin ada yang bilang fundamental is dead gitu, tapi US stock enggak. Kenapa? Karena likuiditas di Indonesia kadang-kadang ya kecil banget gitu. Sebentar lagi saya akan kembali ke Indo Stocks Mo. Tapi aku mau bahas sedikit tentang US stocks dan saham Google. Ini kita turunkan level watchlistnya di M-Trade US Academy. Kenapa saham Google kita turunkan? Karena kemarin jatuh dengan volume transaksi yang lumayan gede. Jadi ada potensi nggak sih nanti bisa dinaikin lagi kalau nawarnya terlalu pelit? Dapat nggak? Ya bisa. Tapi ntar dulu deh, kita wait and see dulu aja. Karena kemarin jatuhnya begini. Jadi kita mengantisipasi hari ini bisa jatuh lebih dalam gitu. Jadi kita akan lihat sikon dulu nanti gimana, oke ya. Terus kemudian ini lagi penantian tentang inflasi, jadi ada bisa turun. Nah, saham SpaceX ini kita habis cuan lumayan gede, dan saham SpaceX ini lucu banget, kita belinya pas di bottom banget ya. Terus kemudian dalam sehari langsung mantul gitu. Jadi kita belinya di bottom banget dan kita nggak mau belinya di pucuk-pucuk gitu. Kan pada bilang takut kalau bubble, takut kalau ini, makanya kalau takut ya belinya di bawah saja gitu ya, jadinya belinya di bawah aja. Nah, kita beli di bawah sini ternyata dapat, dan abis itu kita lagi nge-hold saat ini SpaceX cuan 27-29%, dan kita lagi nge-watch lagi. Ini emang nggak terlalu pelit apa nawarnya di sini ya, kita lihat aja nanti. Kalau ternyata dia memang ada breakout lagi ya udah kita nawarnya naikin saja. Ngomong-ngomong, ada ruginya nggak sih? Ada dong. Saya terus terang apa saja, apa adanya saya akan kasih lihat di sini. Ini yang hold itu belum terjual, jadi kita nggak ini. Ya, ini Moderna cuan, HPE cuan, Apple, GLD cuan ya, SPCX, SpaceX cuannya lumayan tebel ya, hijau tipis ya, hijau tipis. Nah, ini ada merah, ASND ada stop loss. Hijau ini ada stop loss CSM beberapa waktu yang lalu ya. Oke, terus kemudian aku akan bahas saham yang lainnya. Bagaimana dengan saham SK Hynix dari Korea yang melantai di bursa saham Amerika. Kita nawar pelit di level 125, nggak dapat guys. Ternyata dia hari ini dia naik, dan biarin saja, jangan dikejar ya, kita tetap nawar di bawah. Kalau nggak dapat gimana? Ya sudah, kan kita dapat saham yang lainnya ya. Jadi dapat saham yang lainnya. Oke, mari kita lihat beberapa saham yang lain dari sektor energi Amerika. Ada saham SLB dari sektor energi Amerika. M-Trade ada dapat di bawah. Ini aku kasih contoh hasilnya nawar pelit kayak gimana. Nawar pelitnya kita masih rasional, jadi bukan nawar pelit yang sepelit-pelitnya kayak kalau lagi nawar di pasar gede. Tapi ngomong-ngomong, aku kalau ke pasar gede aku nggak nawar guys, aku hajar kanan. Jadi ibu-ibu pedagang di sana suka sama saya ya, hajar kanan. Kalau perlu tambahin sedikit, orang kaya belinya nggak usah pakai nawar. Tapi kalau beli saham kamu harus nawar guys gitu. Kalau kondisi marketnya lagi volatile dan risikonya lagi besar, ada kalanya saya hajar kanan juga. Pernah dulu saya dicap orang sebagai si tukang hajar kanan atau tukang beli breakout. Sebenarnya bukan begitu, karena marketnya lagi bullish aja. Ya, ini teman-teman perhatikan nih saham SLB kita nawar pelit, dan sekarang dia lagi di atas di sini. Apa aja saham watchlist M-Trade US Academy? Ada beberapa, aku spill satu ya buat kalian. Tapi disclaimer, saya nggak ajak-ajak kalian loh gitu ya, pastinya ada resikonya. Di sini ada saham Avgo atau Broadcom Inc. yang di sini juga menarik sekali sektornya. Dan kita lagi nawar di area 402 sampai 405. Kenapa? Lagi-lagi nunggu koreksi atau nunggu jatuhnya supaya resikonya lebih kecil. Ya, oke. Nah, kita kembali ke Indostox teman-teman semuanya. Kita mau kembali ke Indostox dan aku mau bahas saham-saham pertanyaanmu. Ini siapa yang nanya ini? Ada yang nanya saham cuan, TPIA sudah kubahas, BRPT sudah kubahas, ESA sudah kubahas. Dia nanya lagi energi dan bumi, energi dan bum. Mari kita bahas saham energi dan bum. Hayya, mari kita lihat saham ENRG. Apa kabarnya saham ENRG? ENRG, sideways saja guys. Nawar di mana ya? Pelit ya. ENRG, energi Mega Persada. Bentar, aku lagi mikir.
Ini stop lossnya 10%. Ini stop loss 7%, 6%. 6%, ya bolehlah di sinilah. 1250. 1250 risk to reward ratio 1,8. Oke. Okidoki, mari kita lihat saham yang lainnya. Kamu nanya saham ENRG, aku tiba-tiba terpikir saham grup Bakery yang lain. Bakery ada saham Bum yang naik terus, tidak mau turun. Ih, kesel. Turunlah, kenapa sih nggak mau turun? Saham turun itu bagus tahu. Kalau patternnya oke sih, justru malah ditunggu-tunggu. Ayo Bum, turun Bum. Aku tungguin kamu turun Bum. Masa nggak mau turun sih Bum? Turunlah Bum. Kasihlah turun dikit lah Bum. Biar retail unyu-unyu kayak kami ini biar senang Bum. Kutunggu kamu di sini Bum. Kutunggu kamu turun sampai 17 berapa nih? 171 Bum. Nanti selengkapnya di Mtrade ID besok kita bahas ya. Oke. Terus kemudian Dewa. Bum punya saudara namanya Dewa. Masih satu grup. Kemarin jatuh dengan candle jelek kayak gini. Dia naik lagi nggak mau turun. Kenapa? Karena ya sentimen MSCI nge-komen positif buat Indonesia gitu ya. Jadi ada harapan bahwa freeze-nya Indonesia bakalan dilepaskan segera. Tapi ya masih nawar pelit. Sudah nawar di 342 ini sangat pelit sekali. Yang lebih gampang dapat di 418. Tapi sekali lagi teman-teman gak ada bener salah. Kenapa? Ini just bagaimana konsekuensinya aja. Kamu beli di merah 416, stop lossnya pasti lebih gede, resiko lebih gede. Nah sedangkan kalau beli di biru, di bawah yang ditok-tok yang di TK Igoy Aquelan Banderscore Official, dia resikonya lebih kecil ya, resiko untuk bisa turun lagi lebih kecil, tapi ya konsekuensinya belum tentu dapat barang say. Sementara kita masih pasang di 384 atau 390-an di sini untuk Dewa, tapi ada kemungkinan kita akan naikin kalau dia Dewanya nggak mau turun lebih jauh. Just wait and see. Kita masih wait and see dulu. Oke ya. Dewa. Aku pasang di sini. Toing kayak gini dulu deh sementara. Stop loss-nya 5,6%-an. 5,6% kayak gini. Sementara begini. Nanti kita bisa naikin lagi. Oke ya. Terus dapat banyak banget kalian guys. Terus aku mau ngeliat harga emas dunia. Harga emas dunia, naik lagi guys. Jadi bagaimana dengan saham-saham emas kita? Salah satunya ada saham Aneka Tambang. Ini juga ada nikelnya sama Aneka Tambang. Tunggulah di retracement sekitaran 3010-an atau kalau di 2830 agak susah dapatnya. Cuman Mtrade belum masang watchlist untuk ini lagi. Sementara aku tetap taruh di bawah sini. Nanti kalau misalkan agak kayaknya nggak bisa kena, baru kita naikin gitu. Jadi untuk Mtrade kita masih nawar pelit di bawah. Cuman ya kalau misalkan kelihatannya agak susah kena, kita bisa naikin sewaktu-waktu dan diinfokan melalui Mtrade Trading Ideas melalui aplikasi kami dan juga melalui web di sini ya. Terus kemudian mari kita lihat saham MDKA. Apa kabarnya saham MDKA yang kita sudah nanti-nanti kemarin kita masang area watchlist nawar di sini, dapat ternyata dan ketahan. Jadi kita udah nitip sendal satu di saham MDKA dan mari kita lihat, nggak tahu nanti bagaimana ke depannya. Yang paling penting kita ada stop loss-nya aja. Jadi ketika kamu trading saham nggak usah berharap kayak semoga naik, ya pastinya kita berharap sih ya, tapi kita harus selalu realistis dengan konsekuensinya. Teman-teman semuanya jangan lupa belajar di Mtrade Start hari Sabtu tanggal 22 Agustus jam 10 pagi untuk kamu bisa belajar dan bisa bergabung nanti. Mtrade Startnya gratis, tapi kalau kamu pengen dapat promo untuk Mtrade ID Academy atau Mtrade US Academy bisa ada di webinar ini dan di sini kamu diajarin. Teman-teman semuanya harus datang dan pasang di kalendermu. Okidoki, aku mau cek untuk komen kalian bagaimana. DSSA, oke, DSSA. Jarang-jarang. Ayo loading, cepat, muter-muter. Tidak sabar saya. Ayo internet. Come on, kenapa tiba-tiba begini?
Ayo yang di TokTok yang di YT ke IG aku @_official. Mari kita lihat saham DSSA. DSSA bisa naik guys. Dan supportnya udah naik karena nih ya, aku taruh di sini aja di 880. Sebentar ya, aku lagi mikir. Nggak biasa-biasanya sih aku nge-review positif saham-saham kayak gini. Kalian yang udah ngikutin aku lama, kalian pasti tahu. Kita cenderung agak berhati-hati dengan saham-saham yang kayak gini dan cenderung liquidity-nya kadang-kadang bisa hilang kayak gitu ya. Bid overnya bisa tebel, kadang-kadang bisa tipis. Oke, DSSA kita mau nawarnya di level 880-an. 880 stop loss 6%, 900 sampai 880 sampai 900. Hati-hati yang cuman ngikutin live aku, bisa dicabut sewaktu-waktu watchlistnya meskipun dia belum kesentuh kalau ngelihat candle jelek. Contohnya tadi ada satu saham US yang candlenya jelek terus kita cabut watchlistnya gitu ya. Jadi jangan bilang oh kemarin lu watch kok nggak di-buy gitu. Ya kan dicabut, bisa dong. Kok dicabut, dikasih tahu namanya juga di watch sebelum di-buy gitu kan. Makanya ikut M-Trade. ID Academy mungkin ada yang nanya gimana cara joinnya, kok nggak ngelihat tombol ini. Sebenarnya bisa langsung DM aku, kalau mau join bisa langsung DM aku. Tapi saya terbiasa untuk mengajak teman-teman jika ingin join itu harus belajar dulu dasarnya gimana, jadi kita punya pemikiran yang sama dan belajarnya gratis dulu. Jadi mau ngikut kelas yang berbayar, bukan kelas sih, mau ngikut program yang berbayar itu harus ngikut yang gratis dulu. Iya, biar kamu nggak kecewa juga ya. Samain dulu persepsi ekspektasi kita. Ikut kelasnya gratis di tanggal 22 Agustus jam 10 pagi. Tap tombol merah ini webinar M3 Start, atau di TokTok dan di Igoi DM aku dengan kode START. Akhirnya komen kalian muncul, ya ampun. Oke doki. TLKM yang hari ini nonton goceng saking semangatnya sampai keserimpet-serimpet. Oke, TLKM. Dia sampai pusingku juga hilang loh. Aku tadi agak-agak pusing gitu. TLKM kita nggak stop loss karena memang belum kena aja level stop lossnya, tapi ngelihat pattern kayak gini dia justru bisa mantul lagi dan ada kemungkinan kita akan watch buy lagi. Di sini justru akan kita review untuk remind, kemungkinan kita akan remind buy lagi di dekat level 2560 ya. Justru malah ini level yang low risk, kira-kira seperti itu. Jadi ada potensi pantulan. Oke, Oracle ada ditanya di sini, saham Oracle bagaimana kabarnya? Masih sama, kita lagi masih menunggu diskonnya di 130. Kalau punya modal bawah hold dulu aja, masih oke ya. Terus kemudian TINS masih bagus tidak? TINS masih bagus tidak? Sebenarnya kemarin kita tuh berhati-hati ya dengan kondisi market jelang rebalancing MSCI. Terus ketika MSCI memberikan komentar positif tentang apa yang sudah dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia, maka hari ini marketnya jadi hijau. Kemarin kita sebenarnya sudah amanin cuan di TINS. Jadi ya kita udah kejual. Nyesel nggak usah nyesel ya, nggak usah nyesel. Terus gimana? Gampang, tinggal di watch lagi di sini. Jadi TINS kita lagi mau watch buy sekitaran level 3730 dan 3690. Level di sini pelit amat dapat di sini. Kalau nggak dapat ya nggak apa-apa ya, paling nanti kita watch lagi di support berikutnya. Kalau breakout ya kan harganya lebih mahal, fokusnya bukan pada harganya tapi fokusnya adalah peluangnya bisa masih berapa persen dan resikonya berapa persen. Misalnya saya mau tanya Pegas bagaimana? Makasih. Oke Pak Henry, mari kita lihat saham Pegas. Saya suka saham sektor komoditas di Indonesia dan kalau ada yang belum naik kayak gini pasti kita akan watch ya. Jadi iki ya termasuk jurus T10 sebenarnya, mana yang belum naik. Jadi Pegas ini juga kita akan watch. Banyak bener ya yang di watch ya. Makanya teman-teman gak harus semuanya dibeli, pahamin dulu aja. Oke. Terus kemudian cuan sudah aku bahas tadi. Archie. Ini Archie-nya US. Malam-malam lapar gimana? Kayak sakit mah aku kumat deh. Kumat. Gara-gara kemarin skip makan siang. Kemarin lusa ya. Archie tunggu retracement 1135. Menarik sih. Terus kemudian tenang aja kamu yang punya Archie, punya Pesap, harga emasnya udah mulai naik. Ini aku pasang beberapa area nawar.
area nawar. Ih, gede amat ya stop lossnya ya. Oke. Pesap stop lossnya lumayan gede. Terus pesap RCM DKA tadi udah. MBMA I like spam. Apaan MBMA? Bledos. Bledos apa nih? Bledos. Bledos breakout. Maksudnya mau breakout. Ah, lucunya kamu. Kita habis cowok kemarin karena candlenya jelek dan antisipasi gitu. Harga di layar nggak tampak semua. Nampak kok. Nggak nampak gimana. Nampak kok. Ya wes lah, MBMA mau di watch gitu ya. Ini berarti antisipasi breakout. Banyak loh. Jadi saham Indo sudah ini belum? Sudah bullish belum? Belum sih, say. Ini strateginya antisipasi breakout aja. Wes. Aku udah capek ngomong. 5.000 orang yang nonton. Tapi aku lagi kepengen bobo. Jadi 5.000 orang. Digoy, kamu mau kaya nggak? Semua orang mau kaya ya. Kamu mau kaya dengan lebih aman nggak? Kamu mau saya ajarin dari nol? Mau. Belajar di webinar M3 Start, tap di sini, BNBR. Tuh, nggak bisa berhenti. Kalau ditanya terus nggak bisa berhenti. Nggak bisa berhenti. BNBR juga menarik. Lo kok menarik semua? Iya sih, gimana aku jelasinnya ya? Ini teman-teman yang ikut M-Trade pasti udah ngerti sih. Kenapa menarik tuh udah ngerti sih. Aduh, banyaknya ini. Stop loss aku naikin dikit 5%, area buy aku turunin sedikit lah ya. Aku turunin sedikit biar nggak terlalu gede. Oke. Aduh, masuk watchlist lagi. Banyak nih. Junan lagi nunggu pidato 17 Agustus. Oh, oke. BRPT udah aku bahas tadi. Pani Pack nggak mau. Masa sih Pani nggak mau? Pani bisa naik guys. Cuman ntar deh. Saham Konglonya di Konglo PP dan Konglo Bakri kayaknya lagi seru. Jadi kayaknya aku nggak kebanyakan Konglo deh. Riskan. Pani oke sih. Cuman ya kayaknya gimana ya? Udah kebanyakan saham Konglo. Oke, PTBA hampir kejual kemarin, tapi ya anyway, boleh di remind lagi. Udah aku mau ngasih satu closing yang penting banget, penting bol. Jangan karena market naik sesaat, karena saham-saham Konglomu naik, aku juga ikut seneng. Di M-Trade juga ada yang coba cuan 20-an% gitu, saham cuan gitu kan ya. 20 berapa persen tadi, jangka menengahnya. Terus kita jadi remnya blong. Penting banget remnya harus dijaga. Kamu harus ngecek mobilmu itu remnya blong atau enggak. Ingat ya. Ingat, penting pol. Mobil tuh gak cuman ada gasnya doang. Tapi harus ada remnya. Duit juga sama. Jangan cuma ngegas doang, harus ada remnya. Exposure berapa? Exposure tuh total modal yang dipakai kalau membandingkan dengan modal 2025. Exposure sekarang dulu aku naikin sampai dari 25% jadi 30%, habis itu marketnya bearish lagi. Jadi lebih baik saya agak konservatif aja deh. Ya 25%, maksimal 30 itu buat yang udah belajar di M-Trade Academy, mau lebih dikit juga gak apa-apa. Yang terpenting, kalau tiba-tiba ada market downturn lagi, ada downfall lagi, tiba-tiba kena stop loss semuanya, itu kamu gak usah kaget. Itu masih bisa terjadi di market Indonesia. Ya, jadi market Indo itu liar. Kalau kata Pak Khatib Basri, saya mohon maaf kalau ada sedikit mengutipnya nggak terlalu tepat. Beliau tuh ada bilang gini, hati-hati investasi di Indonesia. Kenapa? Karena bikin kecanduan, gitu ya. Karena seru bikin kecanduan. Kok bisa? Kalau naiknya cepat, kalau turunnya cepat. Itulah market yang sebenarnya liquidity-nya kecil. BRMS bisa naik guys. Jadi ada banyak watchlist-nya kita. Terus
TPIA udah, masuk TPIA belum paling, TPIA udah belum sih? TPIA Chandra Asri, oh belum ya, belum. TPIA, ya ini satu-satunya yang naiknya belum terlalu banyak sih. Ya boleh kalau kamu mau watch stop loss 10%, banyak bener ya. Tapi kalau stop lossnya terlalu dikit, ini juga gampang kesentuh. Ya kalau mau aman nunggu 21-20 lah. Udah itu aja ya semuanya ya. Warning aku yang terakhir tadi, tolong dijaga, mobil ada gas ada remnya, di saham juga ada gas ada remnya, jangan mentang-mentang saham konglomu naik terus kelupaan dengan remnya. Ingat, market Indonesia ini hari ini naik, tapi karena sebenarnya likuiditasnya belum terlalu besar, asing banyak banget yang keluar di tahun 2026 ini, angkanya mencapai 95 triliun dan belum balik ke pasar saham Indonesia ya. Semoga nanti MSCI melepaskan freeze saham Indonesia dan asing semoga bisa kembali lagi. Kabar bagusnya adalah saya melihat bottom market di bulan Juli kemarin tuh bisa menjadi bottom jika MSCI benar-benar melepaskan freeze saham Indonesia di bulan Agustus atau bulan November nanti. Tapi jeleknya aku juga mesti kasih tahu bahwa Indo market sangat volatile, tiba-tiba bisa ada guyuran, dan kalau ada guyuran kamu siap-siap aja. Stop loss beruntun tuh bisa terjadi. Jadi di M-Trade kalau ada watchlist kesenggol beli, sekarang kan banyak cuan profit taking ya. Ini perhatiin, banyak hijaunya nih M-Trade ID. Jadi kita nggak yang pakai perasaan cuman takut apa kayak gitu atau ini, tapi kita benar-benar loh. Ini kan banyak untung ya, ting banyak untung ya. Nah ini bisa kalau misalkan tiba-tiba marketnya jelek ya, kita stop lossnya bisa kesentuh semua, seret. Sudah semuanya, terima kasih semuanya. Jangan lupa diversifikasi di US Stocks juga dan belajar di webinar M-Trade Start tanggal 22 Agustus 2026 untuk M-Trade, untuk saham Indonesia dan untuk saham US. Acara ini gratis tapi gratisannya terbatas ya. Jadi tap tombol ini, setiap malam ada kuota baru untuk gratisannya, tapi gratisannya terbatas di sini. Ya, langsung aja daftar di M-Trade Start di tombol merah ini. Semoga bermanfaat. Selamat malam semuanya.